fluktuatif tetap. Yang masalahnya ada klausul atau ada kalimat bunga dapat meningkat sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Itu berat kalau kita bicara berat. Jadi bagi ibu-ibu sekalian, hampir bilang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memang masih punya hutang tersebar dimanapun, langkah pertama biar kita bisa keluar atau terbebas dari hutang, lunasi dulu hutang yang bunganya kecil. Apakah betul atau salah? Salah. Lunasi yang paling gede, Bu. Kalau yang paling kecil kita lunasin duluan, itu yang gede beranak pinaknya. Yang awalnya cuma kita untung 2 juta, ini tunggu 2 tahun, tiba-tiba 17. Susah nggak dulu. Jadi pertama yang bisa dilakukan bagi yang sekarang ini dalam kondisi prihatin, benar-benar harus ngatur keuangannya sangat ketat. Ditulis di list, saya punya hutang di mana? Tulis semua. Terus ini lakukan di rumah. Bunganya berapa? Ditulis bunganya. Kalau kita sudah tahu bunga yang terbesar itu pinjam di mana, mungkin tidak lakukan 2 hal. Yang pertama, kita minta negosiasi waktu sehingga cicilan kita bisa diperkecil. Kalau tidak mungkin dilakukan, mungkin tidak mengalihkan nominal sisa hutang dengan sumber utang lain yang bunganya jauh lebih kecil. Contoh, saya punya hutang kartu kredit misalkan 12 juta. Kartu kredit kan bunganya sekitar 2,sekian% dari tagihan yang tidak terbayarkan. Daripada saya bayar 2,5%, saya cari koperasi yang mungkin bunganya cuma 1,5%, saya menghemat 1%. Saya pinjam ke koperasi 12 juta saya tutup di bank, sehingga beban bunga saya yang awalnya 2,5 turun jadi 1,5. Penghematan ini bisa dilakukan. Jadi sekarang itu kadang-kadang kita nggak tahu bulan ini bayar tagihan mana ya, bulan ini bayar tagihan mana, dituliskan dulu. Kita punya tagihan berapa? Itu kita baru bicara tagihan, kita belum nanti pecah terkait dengan kebutuhan saya. Kita baru bicara utang. Kenapa? Banyak orang tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Contoh, jatuh tempo utang A, belum ada uang, buka B. Tapi itu mungkin sangat terjadi. Itu sangat mungkin terjadi di kehidupan masyarakat kita. Kenapa? Karena kan kalau dia tidak bayar, resikonya adalah rumahnya didatengin, dibikin ribut, malu. Akhirnya mau tidak mau, dia harus utang ke B untuk nutup ini. Nah ini tutup, aman, bulan ini. Tapi kan tagihan bulan depan dia masih lagi nih. Nah tapi kan sudah bentuk tagihan baru kita. Belum ada duit untuk bayarnya. Mau tidak mau kita pinjam lagi. Ya, ini sangat mungkin terjadi. Entah untuk bayar SPP, entah untuk bayar uang buku, entah untuk berobat, entah untuk mendadak. Mohon maaf, hal yang paling kita tidak bisa duga adalah keluarga kita tiba-tiba kenapa-napa. Bukan keluarga ini, misalkan ayah, ibu, kakak, adik, di luar prediksi kita. Kita sudah mau keluar dari kondisi ini, tapi ternyata situasi terjadi lagi dan kita harus berulang lagi. Nah, langkah pertama adalah itu tadi, ibu-ibu sekalian, silakan dicatat dulu, dituliskan dulu berapa banyak hutangnya, biar kita agak sedikit deg-degan dan stres melihatnya dulu. Memang udah stres sudah melihat tagihan itu. Tapi kita tahu setidaknya mana yang bisa kita alihkan. Setelah itu kita tahu bahwa kebutuhan kita 1 bulan untuk bayar hutang berapa. Terus minta singkirkan dulu uang untuk nyicil SPP, kan itu kan per 6 bulan kalau tidak salah kita baru bayar uang itu. Mau tidak mau kita mulai cicil. Setelah itu kita harus punya dana cadangan. Dana cadangan ini andai kata gaji suami telat 1 bulan, telat 2 bulan, atau misalkan suami sakit tidak bisa bekerja, jadi bulan itu gajinya tidak bisa diterima penuh. Nah, saya yakin di kepala ibu pasti sudah memikirkan hal itu. Cuman hanya sedikit yang menuliskan. Saya mau tahu yang mencatat semua pengeluaran rumah tangga. Saya mau tanya ibu catat semua, ibu gak punya hutang, apa itu jangan-jangan cara ibu untuk gak punya hutang? Saya gak punya hutang, memang tidak boleh punya hutang. Emang tidak boleh punya hutang, tapi ibu mencatat semua pengeluaran, detail. Kalau saya nggak punya uang, kata orang tua juga minta sama orang tua sama saudara daripada hutang Ada bantalan, itu ada bantalan aman. Iya, ada bantalan aman.
orang tua, kadang-kadang orang tua itu ngomongnya tetap utang ya, tapi dalam hati minta bapak nggak apa-apa, kan begitu kalau orang tua begitu, jadi kita nggak tenang gitu. Tapi kalau saudara tidak, hati-hati kalau saudara. Kalau saudara hati-hati. Oke. Saya dapat nama kata Langsung ke IPAN. Saya langsung ke IPAN dan mau antara saudara. Saya takut antara IPAN dan pasangannya nanti bertengkar kalau saya langsung ke saudara. Nah, itu dia. Uang itu seberbahaya itu. Iya. Izin ke IPAN. Saudara jadi musuh jadi teman kalau duitnya banyak. Oke, jadi ibu mencatat ibu tidak punya utang. Nah, itulah kondisi ideal yang semua orang harapkan, artinya tidak punya utang. Tetapi sudah terlanjur masuk dalam utang, pertanyaannya bisa nggak keluar? Bisa. Bisa. Nah, caranya itu tadi, kalau memang masih ada utang yang tinggi bunganya dan masih ada platform di koperasi, ini bukan promo, lebih baik bayar bunga koperasi daripada bayar bunga yang tinggi. Nah, saya kalau dibongkar bunganya saya nggak tahu. Dibongkar bunganya itu. Nah, 550 apa Bu ya? Iya. Berarti masih selesai Bu. Wah, murah itu Bu. Ibu pegang 2,5. Kartu Kredivo, kartu itu masih tetap di level 2%. Itu masih tinggi Bu. Jadi memang sih masih lumayan. Tapi ini akhir dulu dapat SAU dapat SAU ya? Nah, koperasi besok lawannya siapa? Itu Kredivo sama Bank, udah lawannya begitu. Karena ini uang dari kita kan tabung, uang dari kita kembali ke kita. Daripada utang diri sendiri, itu jauh lebih enak. Nah, iya. Nego tipis-tipis. Iya. Pasti. Nah, jadi prinsip dasar keuangan umumnya orang tidak tahu berapa yang harus dia siapkan untuk 1 bulan, bahkan dengan cadangan sampai dengan 3 bulan. Sekarang kalau memang ibu-ibu sering dengar, mungkin anak-anak yang di rumah nonton YouTube, banyak yang sudah mengatakan sediakan dana cadangan, karena menurut isu yang beredar, ini isu, baru isu, kita dapat kebenarannya, 2030 gelap dalam artian kondisi ekonomi susah. Terlepas benar tidak benarnya, itu urusan lain. Kalau tidak benar, kita aman. Tapi kalau itu terjadi, kita sudah punya dana cadangan sekarang. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 tahun untuk menyisir itu. Minimal untuk makan, listrik, paling itu yang kita perlukan. Yang lainnya sementara kita bisa agak kendalikan. Terus juga yang harus kita siapkan selanjutnya adalah dana sosial. Namanya kita bermasyarakat, nggak mungkin ya dana sosial. Kadang-kadang lagi mau hemat, jalan-jalan. Jalan-jalan udah iuran kan, nggak mungkin ya iuran. Kalau kita nggak ikut bahaya, kalau ikut duit tipis. Nah itu pun harus kita siapkan dalam masyarakat. Jadi tadi kebutuhan pokok, dana pendidikan, dana darurat untuk kita sakit, kalau kecelakaan yang kita tidak harapkan juga, apapun itu kita siapkan. Utang kalau ada, kalau tidak ada tenang, berarti ini skip ditinggalkan saja. Lalu yang terakhir adalah dana sosial. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi saya menangani perusahaan-perusahaan UMKM, kebanyakan yang susah keuangannya tidak bercatat. Jadi kesannya tadi kepake buat apa ya uangnya? Jajan ya. Jadi tadi kayaknya cuma beli bahan baku makanan, kok habis ya? Gitu. Kedua, karena tidak mencatat, kita tidak tahu pas beli di toko A itu harganya berapa ya? Kadang per toko itu beda loh harganya. Di toko ini berasnya murah, tapi gula garamnya agak tinggi dikit. Di toko yang satunya garam gulanya murah, berasnya agak tinggi. Ya, kalau bisa dapat beras ambil sini, gula diambil sini, garam ambil sini, kita bisa menghemat semuanya. Sisa uang itu bisa kita tabung. Dan saya yakin ibu-ibu di sini di rumah pasti punya celengan tersembunyi dari suami yang menyimpan duit-duit rahasia yang akan dibongkar ketika diperlukan.
Pasti ada. Saya yakin. Tapi mukanya ke suaminya nggak ada duit. Padahal udah ngomong, kan masa ada duit Pak? Ini duit kalau saya bongkar habis kita Pak. Karena saya ngomong enggak, pasti ada. Karena almarhum ibu saya juga mengenai sama. Dia menyimpan duit-duit itu entah di amplop deh, entah di tas. Jadi kalau sialnya adalah kalau nggak tahu tas ada duitnya, kita lihat pusat kita buang, ya udah pemulung dapat pos duitnya. Karena dia hanya dia yang tahu. Anak-anaknya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Suaminya, nggak tahu. Suaminya nggak tahu. Butuh ini, sebentar ya diusahakan. Diusahakan kok cuma 5 menit ya. Pikir juga di anak. Diusahakan cuma 5 menit, bisa. Nah, ibu-ibu sebenarnya kayak gitu. Terus kembangkan celengan-celengan rahasia itu. Jangan sampai anak tahu, jangan sampai suami tahu. Itu dana darurat. Karena tidak semua suami mengerti bahwa kita butuh dana cadangan. Tidak semua suami mengerti. Nah, yang mengerti ada duit 10 juta ya kita pakai. Sisa berapa ya besok cari lagi lah, bisa lah. Tapi kan ibu-ibu mikirnya gitu. Kalau sisa kita simpan, kalau besok ada 10 juta gimana? Nah, agak beda pemikiran. Jadi tetap orang bilang menabung ala ibu rumah tangga, celengan rahasia itu tetap harus celengan rahasia itu kadang-kadang. Tapi jangan sampai lupa di mana meletakkannya Bu. Sudah rahasia, anak tidak tahu, suami tidak tahu, kita pun lupa. Atau tidak, jangan bikin celengan yang mirip dengan barang-barang bekas lainnya. Terbuang nangis kita sepanjang malam. Jadi pastikan tempat rahasia itu aman, tidak dibuang. Berikutnya lagi adalah kita bisa sedikit di perumahan di Semarang seperti itu. Jadi kayak ada belanjanya sistemnya titip. Belanja titip, kalau kita belanja titip kan jatuh harganya lebih bisa grosir, lebih murah. Jadi misalkan saya butuh beras berapa kilo, sekalian aja kita beli supaya harganya dapat diskon. Nanti dikembalikan ke ibu sesuai dengan pesanan masing-masing. Daripada kita beli sendiri. Satu, kita bisa menghemat biaya transport. Daripada kita keluar. Kedua, kita menghemat waktu. Nah itu mungkin dilakukan. Kebetulan ada yang kebutuhannya sama, satu orang saja yang keluar, udah. Nanti dia belanjakan dengan harga yang kita minta untuk dapat harga grosir. Itu bisa dilakukan penghematan secara kelompok, secara kolektif. Terus juga ini kadang-kadang agak susah terkait dengan ini nggak cuma sama ibu-ibu sih, sama bapak-bapak juga kadang-kadang begitu. Lagi ada acara basar itu kadang-kadang sudah kenyang, tapi entah kenapa mata melihat sesuatu, aroma mencium sesuatu. Entah kenapa awalnya coba dulu kayaknya satu nggak apa-apa deh. Begitu coba satu, oh ya saya kan belum. Nah, beli lagi. Suami saya kan belum beli lagi. Jalan 2 langkah, ibu ini bu murah bu, beli 1 dapat 1. Ngikat lagi pasti ibu. Nah, jadi ceritanya sepanjang jalan itu dia bisa habis dipalaki oleh para penjual. Jadi mulai kurangi jajan, bukan berarti jangan jajan. Kalau nggak jajan, ekonomi kita nggak jalan. Tetap jajan pada nominal yang sesuai, porsi yang sesuai. Jadi tabung dulu, sisihkan duit sisa di setiap akhir bulan. Kalau memang ada sisa, tabung anggap 0. Kemudian juga mulai lunasi hutang dengan bunga terbesar, justru dengan bunga yang terkecil. Karena kalau bunga yang terkecil kita lunasi, yang terbesar beranak pinak. Itu yang jadi susah betul. Nah, saya nggak tahu nih tantangan buat bapak, buat ibu sekalian apakah bisa atau tidak. Kira-kira di sini ada yang sudah menabung harian belum? Ada yang pernah menabung harian? Siapa ibu? Berapa bu? Berapa? Susah. Ibu nabung setiap hari 50? Wah, benar bagus. Itu dari 50 rencananya ibu untuk kebutuhan keluarga saja atau untuk usaha? Langsung diputar. Kalau untuk keluarga sendiri, artinya jangan sampai nanti usaha. Karena usaha ada yang sangat kadang-kadang. Akhirnya kita ngambil uang keluarga kita, jadi uang untuk hidup keluarga. Itu malah bahaya. Itu ada di posisikan sendiri untuk. Ini kalau dari 50.000 keluarga nggak boleh langsung sentuh. Ada ya? Oke. Selain ibu ini ada lagi? Mingguan Pak. Mingguan berapa? 300. Usaha bu? Iya. Udah, nggak jadi nanya. Usaha ya. Ada lagi selain 50, selain 300. Harian. Harian mungkin berat, tapi coba nyisihin dulu. Kalau bisa nominalnya nggak usah gede. Kalau kita mampunya nyisihin 1.000, kita mampu nyisihin
500 sekarang 500 perak. Orang-orang pada tidak suka duit koin.